Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum kita mulai diklat kita pada malam hari ini, saya informasikan kembali silahkan Bapak Ibu bisa menghidupkan audio terlebih dahulu agar suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, yang juga pada malam hari ini merupakan narasumber kita, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Dan untuk tema kita pada malam hari ini yaitu strategi publikasi jurnal ilmiah nasional untuk angka kredit atau poin. Dan kepada Bapak Ibu, saya informasikan kembali terkait jadwal diklat, dokumen, dan tata cara diskusi. Yang pertama, jadwal diklat kita Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus, kita akan diskusi melalui Zoom meeting seperti itu Bapak Ibu, mulai dari jam 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk diskusi pada WA Group, kita akan mulai buka besok pagi untuk WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi dengan narasumber kami seperti itu. Dan terkait dokumen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan. Dokumen seperti absensi, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya akan kami siapkan secara utuh dan penuh dan kami bagikan pada hari terakhir diklat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk diklat kita pada malam hari ini, yaitu dilaksanakan oleh Guru Cendekiawan Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Dan semoga pada diklat pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat menghasilkan karya seperti mutu kita, yaitu seperti mutu kita berkarya nyata untuk pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, di sini narasumber kita sudah bergabung, yaitu Bapak Muhammad Suhardi. Selamat malam, Bapak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini Bapak Suhardi sudah bergabung dan tema kita pada malam hari ini yaitu strategi publikasi jurnal ilmiah untuk nasional dan kita sudah siapkan pemateri yang terbaik dan pastinya sudah menguasai tema kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya silahkan untuk Bapak Dr. Muhammad Suhardi menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Lulu Arianti atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya harapkan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ikut kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia ataupun di Guru Cendekia, mungkin tidak asing lagi dengan saya. Dan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali kita bertemu, saya ucapkan salam kenal dan salam hormat bagi Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Ya ini, salam kenal dari saya Bapak Ibu. Saya Muhammad Suhardi yang sehari-hari adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Dan di kegiatan ini ataupun di organisasi ini, saya adalah ketua perkumpulan Bapak Ibu. Jadi nama perkumpulan ataupun asosiasinya itu Perkumpulan Para Cendekiawan Indonesia. Yang pada malam hari ini, insya Allah saya akan jadi narasumber dan sampai selesai kegiatan ini akan saya coba untuk sama-sama berdiskusi dengan Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin tahu terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua yang ada di
di grup ini ataupun di Zoom meeting ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah publikasi artikel ilmiah di jurnal? Bisa dijawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah publikasi? Oh, Pak Effendi belum. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Pernah Pak Denny, kemudian ada yang belum. Pak Dokter Kudus pasti pernah. Nah, belum. Oke, pernah. Oke. Ada yang belum, ada yang sudah, belum pernah. Baik. Ada yang belum. Itulah normal Bapak Ibu ya. Ada yang pernah dan belum. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita coba untuk pelajari dari awal. Kemudian Bapak Ibu yang pernah, nah ini kita bisa berdiskusi ataupun sharing. Mungkin berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas tulisan, ataupun Bapak Ibu bagaimana kita coba untuk naik satu tahap lagi untuk publikasi, misalkan publikasi nasional yang terakreditasi misalkan, ataupun yang ke internasional. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum, tidak perlu khawatir, kita jadi sama-sama nih, kita akan bisa berdiskusi dari awal sampai dengan Bapak Ibu bisa memahami, dan syukur-syukur Bapak Ibu bisa publikasi, karena itu tujuan kami Bapak Ibu. Jadi kami tidak hanya sekedar memberikan Bapak Ibu materi ataupun pemahaman, tetapi kami siapkan wadahnya. Nah, wadah untuk Bapak Ibu publikasi, dan tentunya ini semata-mata untuk kita dapat berkarya nyata, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar teori ataupun PowerPoint seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa buat sendiri gitu ya. Ataupun materi sudah kami berikan jauh-jauh hari untuk Bapak Ibu pelajari. Materi sudah kami siapkan dan sudah kami share di grup. Itu mungkin kemarin sudah kami share, dan sekarang kita diskusi. Selesai diskusi, Bapak Ibu bisa langsung buat karya gitu ya. Baik. Dari materi yang ini Bapak Ibu, kami ada 8 materi. Nah, ini ada 8 materi berkaitan dengan strategi publikasi yang sudah kami siapkan tentunya, dan sudah kami share materi ini dari jauh-jauh hari sebelumnya. Mana kira-kira Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu ingin tahu? Bisa jawab saya di kolom chatting, nomornya saja, nomor berapa? 1 sampai 8 yang paling Bapak Ibu ingin tahu, karena ini masih menjadi kelemahan Bapak Ibu. Nah, ada semua. Wah, baik. Dari angka kreditnya ataupun poin, sistematika, sampai nanti dengan menemukan novelty dan menghindari plagiat dan lain-lain. 8, menghindari plagiat. Oke, 5 dan 6, Bu Altri Mulyani. 5 dan 6, tren penelitian, dan 6 itu novelty. Baik. Semua, wah, semua harus diborong ini. 5 dan 6, 1 sampai dengan 8 lah semua. 11, 12 dengan semua ya. Baik. Oke, Bapak Ibu. Karena masih awam. Oke. Saya tutup terlebih dahulu chattingnya ya, biar Bapak Ibu fokus ke materi. Baik. Terima kasih sudah menjawab Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab, dan kita coba untuk pelajari dari awal nomor 1 sampai 8 ini, dan kita bagi Bapak Ibu. Untuk hari pertama ini kita akan coba bahas 1 sampai 4 lebih dahulu ya. Kalau terlalu banyak nanti nggak masuk, malah pusing. Kita akan pelajari 1 sampai 4. Hari kedua materi 5 sampai dengan 8. Nah, insya Allah kita akan ringkas, kita akan coba untuk praktis saja. Kita akan coba praktis untuk bagaimana sih melihat materi-materi ini secara praktis dan secara nyata untuk Bapak Ibu bisa buat gitu ya. Baik. Tadi sudah beberapa yang saya melihat, ada yang belum, ada yang sudah, dan itu makanya kami namakan dengan diskusi Bapak Ibu, bukan mengajari. Kalau mungkin Bapak Ibu banyak yang ada juga yang profesor di grup ini, ataupun Bapak Doktor, Bapak Ibu yang sudah menempuh jenjang pendidikan yang paling tinggi juga banyak yang saya lihat gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi Bapak Ibu, dan
Ada Bapak Ibu yang mungkin masih belum pernah gitu ya, belum pernah menulis artikel ilmiah untuk jurnal. Ayo kita sama-sama diskusi. Tidak perlu malu Bapak Ibu, tidak perlu sungkan. Kami terbuka. Jadi kapanpun Bapak Ibu WA, selama saya masih pegang WA dan saya lagi baca WA Bapak Ibu, pasti akan saya buka ataupun saya balas gitu ya. Jadi tidak perlu sungkan untuk bertanya, untuk konsultasi. Oke? Baik, kita mulai kita mengingat kembali Bapak Ibu ya. Terlebih dahulu kita ingat-ingat kembali biar mungkin ada yang lupa ataupun miskonsep. Kalau artikel itu Bapak Ibu tulisan, jadi artikel ilmiah itu adalah tulisan yang berbentuk ulasan ataupun hasil penelitian yang yang biasanya hanya 7 atau sampai 15 halaman dengan sistematika tertentu ya. Ada sistematika tertentunya Bapak Ibu untuk artikel ilmiah. Nah, kemudian untuk jurnal, jurnal itu adalah media publikasinya. Nah, media publikasinya yang diterbitkan oleh satu organisasi ataupun institusi, yang satu jurnal itu ataupun satu edisi itu memuat sekitar 5 minimal jurnal ataupun artikel sampai dengan 20. Nah, 20-an. Nah, itu tergantung dari kebijakan jurnalnya. Jadi Bapak Ibu, kita akan membuat artikel ilmiah dan kita akan publikasi nanti di jurnal. Nah, seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Dan semoga tidak tertukar istilah-istilah ini karena ada istilah lagi laporan, ada istilah artikel populer, ada istilah lagi mungkin makalah gitu kan ataupun paper. Banyak sekali. Nah, kita fokus pada artikel dan jurnal. Nah, kita akan tulis artikel, Bapak Ibu akan buat artikel, dan nanti kita publikasi di jurnal. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kemana nih Bapak Ibu rencana mau publikasi? Bisa pilih yang ada 4 di sini. Ada jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan ada jurnal internasional bereputasi. Silakan bisa jawab saya di kolom chatting. Mana nih yang Bapak Ibu tujuan Bapak Ibu ingin publikasi? Silakan. Oke, jurnal nasional ber-ISSN Bapak Ibu ya. Kalau ISBN itu untuk buku. Bu Zulfadliyah. Kalau jurnal itu ISSN. Kalau buku ataupun untuk penerbit itu ISBN. Internasional bereputasi. Wah, Bu Altri Mulyani, internasional bereputasi, mungkin sudah banyak pengalaman ya. Oke, baik. Oke. Bu Ponco Wulan ber-ISSN saja. Jurnal nasional, baik. Jurnal nasional terakreditasi, baik. Baik, internasional bereputasi Bu Rindang Unindra. Baik, nasional, internasional, baik. Satu hal yang saya ingin tegaskan Bapak Ibu ataupun saya garis bawahi di jurnal-jurnal ini adalah tujuan publikasi Bapak Ibu. Tulisan kita ini mau kita publis kemana? Nantinya setelah Bapak Ibu buat, tapi ya kalau nggak ada tulisan ya nggak bisa kita publis. Apa yang Bapak Ibu mau publikasi kalau nggak ada tulisan? Nah, maksud saya tulis seperti ini. Untuk yang jurnal nasional ber-ISSN ini sampai dengan jurnal nasional bereputasi. Nah, ini adalah saya anggap tangga untuk tanpa mengurangi rasa hormat dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, ini tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu harus mulai dari jurnal nasional ber-ISSN jika Bapak Ibu belum ada pengalaman. Ya. Kalau masih kita pemula gitu kan, saya pun masih pemula Bapak Ibu, coba dulu dengan jurnal nasional yang sudah memiliki identitas minimal ISSN ataupun DOI dan beberapa pengindeks yang masih standar gitu ya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah ada beberapa pengalaman untuk nulis artikel, kemudian publikasi di jurnal gitu kan, barulah Bapak Ibu naik lagi tingkatannya. Nah, karena saya sudah biasa nih. Nah, naik lagi grade kita, cari jurnal-jurnal yang terakreditasi ataupun sudah memiliki sistem akreditasi.
Setelah Bapak Ibu sudah sering publikasi di jurnal nasional terakreditasi, coba lebih naik lagi kita buat jurnal internasional yang menggunakan bahasa internasional gitu kan. Nah, lama-lama meningkat lagi ke jurnal internasional bereputasi seperti sering mungkin Bapak Ibu dosen sebut Scopus, WOS gitu ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, harus harus setahap demi tahap gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukannya setahap demi tahap, cenderung nanti satu akan ada penolakan, ataupun yang kedua mungkin Bapak Ibu apa ya namanya banyak dimanfaatkan oleh orang. Wah, publikasi di sini sekian biayanya, terima publikasi gitu kan. Instan, banyak yang minta instan kadang. Nah, itulah sebabnya saya sedikit untuk berpesan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih merasa diri pemula, ya kita coba dulu jurnal nasional ber-ISSN. Jangan langsung mau jurnal internasional bereputasi Scopus tapi nggak punya kemampuan, dari kemampuan penulisan sampai dengan bahasa sampai dengan pembiayaan gitu kan. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu akan banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi itu pesan pertama saya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, untuk karena kaitan kita dengan karya ilmiah ataupun dengan berkaitan dengan jurnal ini, berapa sih angka kreditnya? Nah, untuk Bapak Ibu guru, dari beberapa aturan yang saya coba rangkum, di situ ada angka kredit ataupun poin yang biasa Bapak Ibu sebut. Nah, kalau jurnal ataupun artikel ilmiah yang sudah diterbitkan di jurnal ilmiah itu yang tingkat nasional terakreditasi itu memiliki poin 2. Nah, ini poinnya 2 Bapak Ibu. Kemudian mohon nanti koreksi jika saya salah ataupun ada aturan terbaru. Kemudian jurnal nasional ber-ISSN. Nah, ber-ISSN yang belum terakreditasi ataupun yang sudah ada identitas ISSN-nya tapi belum terakreditasi dapat poin 1,5. Ya, beda sedikit setengah lah. Gitu ya. Kemudian ada jurnal ilmiah gitu kan, tingkat kota gitu kan ataupun tingkat kabupaten ataupun yang di setingkat provinsi gitu kan masih dapat poin 1 ya. Itu yang membedakan apa Pak? Mana letak beda jurnal yang tingkat provinsi ataupun nasional? Nah, dilihat dari penulis ataupun dari satu jurnal ataupun satu nomor satu buku jurnal itu ataupun satu edisi terbitan itu minimal 5 instansi berbeda ataupun dari provinsi yang berbeda. Ya, di Indonesia kan sudah sekarang sekitar 38 provinsi kan. Itu minimal 5 penulis dari provinsi berbeda itu disebut jurnal nasional sama jurnal provinsi. Kalau provinsi ya dalam satu terbitan itu ya dari daerah itu saja yang publis gitu ya. Nah, baru Bapak Ibu mendapatkan poin ini. Nah, untuk dosen gimana Bapak Ibu? Untuk dosen silahkan bisa dicek di PAK-nya ataupun di angka kreditnya. Di situ ada bervariasi dari jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional yang tingkat sedang gitu kan. Kemudian jurnal nasional Sinta 1 sampai lebih rinci dosen Bapak Ibu. Ya, mungkin tugas utamanya kalau dosen wajib penelitian gitu ya. Makanya sedikit banyak kalau untuk dosen. Kalau Bapak Ibu guru mungkin lebih banyak tugasnya untuk mengajar. Kalau dosen kita salah satu tugas pentingnya itu adalah di Tridharma itu ada penelitian. Jadi lebih ada lagi tingkatannya. Tapi jika Bapak Ibu guru mampu ataupun sudah terbiasa menulis, silahkan bisa naikkan seperti yang saya katakan tadi, naikkan grade-nya menjadi jurnal internasional. Oke. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menulis gitu ya, apapun bentuk karya ilmiahnya, apakah Bapak Ibu tulis laporan, tulis artikel, tulis buku, yang paling pertama Bapak Ibu harus pahamnya adalah
buat sistematika ataupun pahami sistematikanya terlebih dahulu. Nah, karena tujuan kita tuh untuk menulis artikel ilmiah, maka pahami sistematika penulisan. Nah, ini kadang-kadang yang banyak yang saya temukan, tidak hanya di lingkup pemula, kadang kami temukan juga banyak di luaran sana, mahasiswa S2, dosen juga banyak banget yang nggak memperhatikan ini Bapak Ibu. Padahal ini yang paling paling dasar. Paling dasar sebelum Bapak Ibu nulis. Urusan isi nanti dulu Bapak Ibu. Kita sebagai reviewer itu nanti untuk urusan isi nanti gitu kan. Yang penting luarannya dulu, lihat dulu modelnya bener nggak sistematikanya urut nggak gitu kan, dari pendahuluan kemudian sampai dengan daftar pustakanya. Kalau enggak ya ngapain capek-capek lihat isinya, langsung buang gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat dulu ketika nulis skripsi, tesis, kalau nggak sesuai dengan sistematika yang ada di kampus, nggak mungkin Bapak Ibu bisa wisuda. Sebagus apapun penelitian Bapak Ibu, kalau sistematikanya nggak beres, nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, itu makanya penting ini Bapak Ibu harus ketahui. Nah, dalam menuliskan ataupun sistematika dan isi artikel ilmiah yang benar, ini harus dipahami Bapak Ibu ya. Sampai dari judul, biasa dalam satu artikel ilmiah, ya artikel ilmiah untuk jurnal itu secara umum memiliki sistematika seperti ini, dari judul, kemudian identitas penulis, abstrak, kata kunci, kemudian masuk ke bagian isi, pendahuluan, metodenya, hasil pembahasan, kesimpulan, sampai dengan daftar pustaka. Ini secara umum ya Bapak Ibu ya. Saya masih ngomong masih secara umum. Hampir sebagian besar artikel ilmiah yang publikasi di jurnal ilmiah itu memiliki sistematika seperti ini. Nah, jikalaupun ada yang berbeda, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, masing-masing jurnal gitu ya, masing-masing jurnal ini memiliki gaya penulisan ataupun teknis penulisan yang berbeda-beda. Wajib. Nah, kalau udah ngomong wajib ini, kalau nggak diikuti maka jatuhnya haram gitu kan. Jadi wajib untuk mengikuti. Nah, karena kalau kita bertamu di rumah orang ataupun kita mau sowan ke rumah kawan gitu kan, ya harus juga atau wajib juga ikuti aturan yang ada di sana. Sama kayak pepatah di di Padang sana, yang dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung katanya kan. Nah, itu begitu aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah, wajib. Oke. Nah, dan berbeda-beda. Jadi pastikan Bapak Ibu mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan penulisan di jurnal ini, di jurnal A, jurnal B, dan seterusnya. Oke. Nah, baik. Untuk judul. Judul Bapak Ibu yang ini masih secara umum Bapak Ibu. Judul dalam sebuah artikel itu biasanya ditulis padat, singkat, dan sesuai dengan substansi isi. Jadi maksimal sebanyak yang pernah saya lihat judul dalam artikel yang publikasi itu 20 kata saja Bapak Ibu. Jika memang dirasa terlalu panjang, silahkan dipendekkan ataupun dipadatkan bahasanya. Ya, dipadatkan bahasanya. Misalkan penggunaan alat-alat misalkan, itu cukup alat saja, misalkan alat-alat praktikum apa gitu. Silahkan bisa dipangkas ataupun dibuat jadi frase yang lebih singkat gitu ya. Sampai melebihi. Kalau memang masih dirasa ada space ya boleh gitu kan. Nah, kemudian nanti identitas, kemudian ada dari judul seperti ini Bapak Ibu. Sarannya adalah banyak saya lihat artikel-artikel yang publis di jurnal itu masih mengikuti gaya penulisan laporan. Nah, beda laporan Bapak Ibu ya. Kalau kayak skripsi, tesis dan disertasi itu ada bentuk laporan, atau laporan PTK. Nah, jangan sampai gitu kan, ataupun ini tips saja Bapak Ibu. Tulis judul artikelnya jangan sampai seperti ini.
Nah, judul dalam artikel ilmiah untuk jurnal Bapak Ibu itu eh, silahkan buat judul dengan kalimat formal yang menarik sehingga membuat pembaca penasaran, ya, yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu teliti di sana. Kalau di atas ini adalah judul judul laporan ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini artikel. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bedanya. Nah, kalau kalau Bapak Ibu buat di sini, nah, lebih menarik gitu ya karena untuk artikel eh, dari sekian juta mungkin nanti artikel yang ada di luaran sana, kalau kita buat judul-judul yang susah-susah ataupun yang apa namanya yang panjang-panjang, malas orang baca gitu ya. Nah, buat judul yang menarik, meningkatkan kemampuan membaca anak gitu kan dengan media kartu baca sederhana. Nah, silahkan bisa misalkan dibuat kalimat yang lebih menarik, penggunaan media kartu baca sederhana sebagai salah satu alternatif meningkatkan kemampuan membaca anak gitu kan. Silahkan di modifikasi gitu ya masa kerennya untuk judul artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti untuk aturan-aturan selanjutnya bisa mengikuti. Nah, kemudian untuk bagian ini, untuk identitas, abstrak, dan kata kunci, sekali lagi ya Pak Ibu, ini adalah aturan. Jangan sampai satu aturan pun Bapak Ibu tidak ikuti. Nah, minimal penulisan dulu deh gitu kan. Kalau Bapak Ibu belum mampu untuk membuat bahasa yang bagus ataupun bahasa yang terstruktur, paragraf yang terstruktur bagus gitu kan. Minimal sistematikanya dulu benar gitu ya. Nah, karena nggak mungkin Bapak Ibu buat penulisan yang bagus tapi sistematika Bapak Ibu tidak ikuti. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama dilihat oleh reviewer itu adalah oke, bener nggak dia nulis nih rapi nggak gitu kan, dari judul terus kemudian identitas sampai dengan daftar pustakanya rapi nggak dulu nih. Nah, urusan isinya nanti gitu kan, karena kita manusia nggak lihat langsung hatinya gitu kan, kita lihat fisiknya dulu gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya, nama penulis tanpa gelar ini pasti ada penjelasannya di template dan pasti ada petunjuknya gitu ya. Nah, dalam satu jurnal itu pasti Bapak Ibu akan dimuatkan namanya template di sana yang harus diikuti. Ya, ataupun yang disebut aturan-aturan penulisan. Sampai dengan apa yang Bapak Ibu akan tulis di bagian abstrak sampai dengan daftar pustaka itu sudah ada aturannya semua. Apa sih yang Bapak Ibu harus tulis di sini gitu kan? Karena memang artikel itu sangat singkat dan ringkas, jadi memang harus tepat yang Bapak Ibu tulis. Jangan sampai Bapak Ibu tulis terlalu banyak gitu kan, akhirnya memakan space yang banyak, kemudian bahasanya yang muter-muter karena nggak pas bahasanya di situ. Jadinya silahkan diikuti apa yang Bapak Ibu harus tulis di situ. Misalkan abstrak nih. Nah, abstrak ini apa sih isinya gitu kan? Jumlah katanya maksimal 250 misalkan di situ. Nah, jadi silahkan apa yang dimuat tujuan, metode, dan hasil di situ kan. Ya cukup. Bagaimana Bapak Ibu tulis tujuan, metode, dan hasil penelitiannya secara ringkas sampai dengan 250 kata, cukup sampai di sana. Jangan tambah-tambah gitu kan. Kalau Bapak Ibu ingin nambah, ya itu akan masuk penilaian. Oh, ini disuruh 250 kata, biasa kita orang Indonesia ditambah sedikit biar ada lebihnya gitu kan. Itu jangan kalau di jurnal ataupun penulisan artikel. Nah, kalau memang itu sudah aturannya ikuti. Oke. Nah, sampai dengan kata kunci. Kata kunci itu frase gitu ya, biasa apa yang menjadi kata ataupun frase yang ada di artikel Bapak Ibu itu yang mewakili kata ataupun frase yang Bapak Ibu tulis dalam kata kunci. Baik, di pendahuluan. Ini saya mungkin sering saya jelaskan ini di kelas-kelas sebelumnya, tapi memang apa ya? Memang harus gitu Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu nulis itu semakin singkat, semakin ringkas dan semakin padat. Kalau enggak seperti itu, kemana-mana nanti bahasanya. Oleh karena itu dalam pendahuluan saya ingin ringkas saja di sini. Pendahuluan tuh isinya 4 saja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak.
empat bagian, 4 paragraf juga boleh, gitu kan? Kalau Bapak Ibu buat lebih juga sedikit di situ, misalkan bagian 1 ini 2 paragraf juga boleh, bagian 2 ini 2, tapi jangan sampai terlalu banyak gitu ya. Misalkan disebutkan 15 halaman gitu. Dalam template jurnal kadang saya lihat juga di sana, dalam paragraf pendahuluan atau latar belakang maksimal 1 halaman ataupun 2 halaman gitu kan, atau 10% dari jumlah keseluruhan artikel. Nah, itu silahkan diterjemahkan. Kalau 10%, misalkan 10 halaman, berarti 1 halaman saja yang kita dibolehkan. Atau maksimal 1 halaman saja. Nah, ini yang harus dimengerti. Nanti saya akan tunjukkan beberapa template jurnal yang ada di jurnal-jurnal yang ada di luar sana. Nah, makanya dalam menulis pendahuluan itu ringkas, Bapak Ibu. Ada 4 bagian. Yang pertama, nah, to the point. Nah, kadang dalam penulisan itu kadang kita melihat biar banyak saja tulisannya gitu kan. Lebih tebal, lebih bagus gitu. Padahal tidak, Bapak Ibu. To the point artinya langsung pada masalah utama apa yang Bapak Ibu teliti ataupun tulis di artikel itu. To the point pada masalahnya. Misalkan masalah kualitas pembelajaran atau mutu pembelajaran. To the point saja apa masalah mutu pembelajaran di sana. Mutu pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia misalkan di sana. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mulai terlebih jauh gitu kan, menurut undang-undang Sisdiknas, langsung to the point. Kalau memang ada undang-undang berkaitan dengan mutu, langsung to the point ke undang-undang mutunya. Ya, jangan mulai ke undang-undang RI tahun gitu kan, terlalu jauh. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kuatkan dengan landasan teori ataupun pendapat ahli ataupun hasil penelitian gitu kan. Nah, yang mendukung ataupun yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu teliti ataupun yang secara teorinya itu yang ideal gitu kan. Nah, ideal menurut teori. Silahkan dikemukakan di sini untuk mengcover masalahnya. Nah, misalkan masalahnya berkaitan dengan mutu pendidikan. Nah, silahkan cari hasil-hasil penelitian berkaitan dengan mutu pendidikan. Apanya yang Bapak Ibu ingin kritisi di situ. Silahkan tulis sumbernya. Ataupun silahkan tulis apa yang menjadi dasar Bapak Ibu teliti berkaitan dengan mutu pendidikan tadi. Ya, jangan lupa tulis sumbernya. Ini namanya kutipan. Ya, silahkan tulis sumbernya. Ada misalkan dari artikel mana ataupun siapa penulisnya. Silahkan nanti ada aturan-aturan penulisan kutipan. Nanti akan saya jelaskan lanjut. Nah, yang ketiga, itu deskripsikan masalahnya di lapangan. Nah, kalau penelitian lapangan itu harus ada seperti apa yang menjadi masalah di lokasi penelitian Bapak Ibu ataupun di skop penelitian Bapak Ibu. Itu dijelaskan secara rinci yang menjadi masalah apa di sana. Nah, kemudian jelaskan apa pentingnya ataupun kebaruan penelitian di tulisan Bapak Ibu. Apa yang menjadi inti ataupun kebaruan ataupun biasa Bapak Ibu sebut novelty ataupun apa beda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Karena yang di nomor 2 ini pasti Bapak Ibu akan mengutip beberapa temuan ataupun teori kan. Nah, apa beda yang Bapak Ibu akan muat dalam artikel ini? Nah, ini bisa Bapak Ibu tulis di bagian keempat. Atau pentingnya, seberapa penting penulisan Bapak Ibu nih, ataupun seberapa penting artikel Bapak Ibu untuk dibaca. Itu bisa diungkapkan di bagian keempat. Jadi cukup 4 paragraf saja selesai itu pendahuluan. Oke, ini sistematika pertama. Kemudian di bagian metode. Bagian metode ini Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang. Cukup 1 paragraf saja. Ya. 1 paragraf itu kan minimal 4 sampai dengan 5 kalimat kan. Nah, itu sudah jauh lebih dari cukup. Nah, yang Bapak Ibu tulis di metode itu jangan panjang-panjang, sekali lagi, jangan panjang-panjang. Dan bukan merupakan teori. Jangan tulis teori menurut Sugiono di ini
penelitian kualitatif adalah tidak perlu. Semua orang sudah tahu penelitian kualitatif itu seperti apa gitu kan. Jadi tulis langkah-langkah saja. Langkah-langkah penelitian Bapak Ibu, kemudian dengan cara apa Bapak Ibu mengumpulkan data, menganalisis data, itu yang ditulis. Mungkin di situ berapa subjek penelitian Bapak Ibu, ya penelitiannya di mana, itu yang ditulis. Jadi operasional, bukan teori ya. Nah, cukup satu paragraf saja, nggak perlu panjang-panjang. Sekali lagi, jika Bapak Ibu tulis bagian metode ini nanti ketika Bapak Ibu mengajukan artikel untuk dipublikasi, cukup satu paragraf saja. Ya maksimal deh kalau memang ada yang Bapak Ibu ingin jelaskan berkaitan dengan langkah-langkah yang agak dikit ataupun agak panjang, gitu, ya ditambahkan sedikit bolehlah, gitu kan. Nah ini. Tapi yang jelas aplikasinya gitu ya, aplikasi pelaksanaannya. Kemudian di bagian hasil. Nah, hasil ini Bapak Ibu silahkan dari hasil penelitian itu jangan sampai yang Bapak Ibu sajikan data mentah. Sering saya lihat tabelnya itu tabel data mentah dari siswa gitu kan. Misalkan nilai-nilai siswa itu masih nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian dan seterusnya itu masih itu namanya data mentah. Nah, silahkan diolah terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu ingin tampilkan jumlah datanya kah atau rata-rata saja, cukup. Jangan tampilkan data hasil belajar semester 1, semester 2, semester 3. Silahkan diolah terlebih dahulu, buat dia menjadi satu kesimpulan tabel data yang menjelaskan apa yang Bapak Ibu temukan dalam hasil penelitian. Nah, ini. Dan mudah dimengerti. Nah, ini jangan sampai nggak dimengerti ataupun terlalu banyak yang Bapak Ibu tampilkan, karena memang terbatas untuk artikel ilmiah ini. Oke? Dan pembahasan. Nah, ini bagian yang sangat sering saya temukan Bapak Ibu. Hampir 90% deh artikel yang saya temukan ini nggak memasukkan ini ataupun lupa bahwa dalam bagian yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ada dannya di situ. Jangan lupa bagian pembahasan. Pembahasan itu Bapak Ibu, ini untuk tidak hanya sekedar Bapak Ibu ulang lagi hasil penelitiannya dengan bahasa yang berbeda, tapi Bapak Ibu selain mengulang hasil penelitian, wajib untuk dijelaskan secara teori, ya, ataupun Bapak Ibu cari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, ataupun ada beberapa hasil penelitian yang memang apakah hasil penelitian Bapak Ibu yang sekarang ini saling mendukungkah atau saling memperkuat? Mungkin ada di situ ada yang masih kurang ataupun yang masih belum maksimal, bandingkan dengan teori. Nah, silahkan dikombinasikan di situ. Tulis teorinya apa. Oh, di hasil penelitian saya menemukan bahwa ini tidak gitu kan. Nah, sedangkan di penelitian lain ini dalam menurut satu teori ataupun penelitian ada di situ perbedaannya misalkan. Nah, jadi silahkan itu yang dibahas. Nah, dari penelitian saya tidak ada bedanya, sedangkan di penelitian lain itu ada yang mengatakan berbeda. Nah, disitulah posisi pembahasan. Nah, itu jangan lupa juga ditaruh sumbernya, seperti di latar belakang tadi ada sumber di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini secara sederhana saja Bapak Ibu ya. Dalam hasil penelitian kan Bapak Ibu jelaskan nih, ada tabel, ada data, ada narasi di sana. Ya, ada data di situ Bapak Ibu jelaskan. Nah, kalau dalam hasil penelitian nggak ada teori, tapi apa yang Bapak Ibu dapatkan persis di lapangan seperti apa yang sudah Bapak Ibu olah. Nah, kemudian di pembahasan itu wajib Bapak Ibu, wajib hukumnya ada teori di sana muncul. Teori apa ataupun hasil penelitian apa? Teori pembanding ataupun teori untuk membahas, untuk memperkuatkah, untuk mengolah lagi apa yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan ataupun di hasil penelitian. Nah, jadi misalkan seperti ini. Di hasil penelitian kita mendapatkan nilai 70% misalkan ataupun nilai 70. Nah, nilai 70 ini tentunya ada maksudnya di situ.
Nah, oh berarti 70% berarti ada nih peningkatan gitu kan. Yang semula 50% mungkin. Nah, disitulah Bapak Ibu perkuat dengan teori. Oh iya, karena menurut teori, kalau Bapak Ibu menerapkan satu misalkan satu media ataupun satu menurut teorinya siapa di situ? Teorinya Sugiono kah? Teorinya Suhardi misalkan dalam hasil penelitian di jurnal apa gitu kan? Nah, ini ada apa yang Bapak Ibu temukan, silahkan dibahas dengan teori. Oh iya, berarti apa yang Bapak Ibu temukan di lapangan, di kelas, Bapak Ibu kuatkan lagi dengan teori, dengan hasil penelitian. Nah, agar apa yang Bapak Ibu dapatkan itu ada nih yang dukung gitu kan. Jangan hanya sekedar menampilkan hasil penelitian saja tanpa ada eh, teori yang mengikuti ataupun membahas di sana. Oke. Nah, sebentar, mungkin ada sedikit ini. Ini salah posisi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah hasil hasil dan pembahasan itu langsung ada kesimpulan. Nah, biasanya setelah hasil pembahasan kemudian di artikel itu ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini Bapak Ibu mungkin terlihat sederhana tapi silahkan dipahami. Kesimpulan itu tidak sekedar mengulangi data. Biasa kita tulis kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, diulang lagi datanya 95%, 75% gitu kan. Ataupun mengulang lagi apa yang Bapak Ibu jelaskan di hasil penelitian. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu buat lagi pemaknaan dari keseluruhan hasil penelitian. Dari keseluruhan hasil penelitian. Jadi tidak hanya poin per poin, tetapi Bapak Ibu berikan gambaran ya tentang temuan penelitian ataupun secara keseluruhan dan diwakilkan oleh paragraf, diwakilkan oleh narasi penjelasan. Jangan mengulang data ya Bapak Ibu. Misalkan 75% itu apa maknanya 75% itu? Apakah ada peningkatan kah? Apakah ada perubahan kah? Nah, perubahan itu yang dijelaskan dengan alasannya di situ. Nah, jangan sampai hanya menampilkan 75% peningkatan dari 25% sebelumnya. Nah, itu bukan kesimpulan, tapi mengulang data hasil penelitian. Nah, kesimpulan itu silahkan dijelaskan makna kenaikan dari 25% ke 75% itu apa maksudnya. Nah, misalkan dari tindakan ataupun dari apa yang sudah dilakukan gitu kan ada peningkatan dengan apa di situ yang sudah dilakukan. Nah, itu silakan dibuat per paragraf. Paragraf ya, bukan per poin. Bukan jangan buat kesimpulan 1, 2, 3, jangan. Tapi paragraf. Oke. Nah, kita lanjut ke kesalahan. Ini saya tanda kutipkan ya, kesalahan fatal saya sebutkan. Karena memang sering banget ini. Nggak hanya pemula, kadang kita juga agak lalai gitu ya. Saya sebutkan ada kata lalai ataupun nggak merasa ini penting gitu. Tapi dalam kita sebagai korektor ataupun reviewer itu, wah ini paling paling yang kita soroti gitu. Nah, yang pertama itu dia nggak ikut di template ataupun aturan tulisan jurnal. Berharapnya editor yang akan merubahkan ataupun mengkonversi lagi. Tidak Bapak Ibu. Aturan ataupun template setiap jurnal itu pasti ada. Nah, dan itu harus diikuti oleh penulis. Jangan kita serahkan satu naskah mentah gitu kan. Memang di situ ada pendahuluan, ada pembahasan dan lain sebagainya, tapi nggak sesuai gitu kan. Harapannya nanti deh Pak Suhardi yang minta tolong diubahkan sesuai dengan template-nya. Wah, ini akan membuat pusing double gitu kan. Silahkan ditulis sendiri, diatur sendiri sedemikian rupa sehingga rapi sesuai dengan template itu yang benar. Nah, ini apa Ibu ya? Silahkan wajib hukumnya.
Ini nggak, kalau udah wajib itu nggak ada sunnah, nggak ada makruh, nggak ada apa lagi. Itu udah memang aturan penulisan. Kemudian ada kelalaian dan ketidakkonsistenan data, bahasa dan penulisan. Yang pertama saya sebutkan ketidakkonsistenan data. Mungkin ya, mungkin kita sering kita ngutip juga kan. Kadang kita ngutip juga di artikel, kita ngutip di buku, kita ngutip di hasil penelitian. Ataupun juga banyak yang saya lihat ada beberapa yang hanya mungkin ngambil bagian di jurnal di jurnal luar itu bagian A, di jurnal lain itu B misalkan. Nah, itu nggak dilihat betul, tapi terlihat banget mereka copy paste gitu kan. Nah, jadi data di awal dengan datanya yang di apa namanya, di akhir tuh nggak sama gitu kan. Di pendahuluan menjelaskan berkaitan dengan motivasi, di datanya berkaitan dengan hasil belajar, kan nggak nyambung. Ya, itu ketidakkonsistenan data. Kemudian nanti juga ada lagi yang di bagian kutipan dan data pustakanya nggak konsisten. Nggak konsisten maksudnya di datanya menjelaskan apa, ataupun kutipannya dari sumber mana, data pustakanya juga nggak ada di situ. Atau nggak konsisten, nggak match. Kemudian di bahasa dan penulisan. Kalau bahasa dan penulisan ini memang dibutuhkan sedikit apa yang namanya ya, ke waktu. Dibutuhkan waktu memang untuk, silahkan bisa, kalau kita masih pemula Bapak Ibu, silahkan bisa diminta bantuan kepada teman untuk membaca. Apakah sudah dimengerti nggak kalimat kita gitu kan? Jangan sampai kita sudah selesai tulis kita belum baca ulang. Apakah memang kita belum apakah ada bahasa kata ataupun penulisan yang masih salah, itu silahkan dibaca dulu. Jangan sampai tanda baca, kata-kata, paragraf jadi nggak nyambung di sana. Silakan apakah, nah lebih jauhnya lagi bisa dipahami oleh pembaca nantinya. Kemudian yang ketiga itu masalah fatalnya adalah plagiat. Nah, plagiat ini nanti akan kita bahas di hari kedua besok, bagaimana cara untuk mengantisipasinya, dan ada triknya Bapak Ibu. Jadi kalau memang makanya kita sebutkan strategi ataupun tips dan trik, nanti akan kami sebutkan bagaimana caranya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, hindari yang 3 ini saja dalam artikel ilmiah. Oke. Silahkan ikuti template, kemudian silahkan dalam penulisan itu konsisten, dan plagiatnya ini bisa dihindari. Oke, ini fatal soalnya. Kalau ini salah ya sudah, nggak ada ampun lagi, pasti ditolak gitu kan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ketidakkonsistenan yang Bapak Ibu tulis. Ya, ini ataupun yang salah dalam penulisan. Nah, di artikel, di template jurnal itu pasti ada ya aturan-aturan penulisan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu mengutip nama untuk penulisan di sitasi ataupun di badan artikel gitu kan. Nah, cukup Bapak Ibu tulis nama belakangnya saja. Kalau Bapak Ibu punya nama Muhammad Suhardi, jadi cukup menurut Suhardi 2005 misalkan. Ataupun menurut siapa di sana. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tulis menurut Suhardi dalam bukunya apa, menurut Suhardi MPD gitu, nggak perlu. Ataupun kadang Bapak Ibu tulis nama lengkap, jangan. Silahkan ambil suku kata akhirnya saja, ya. Kemudian, nah ini yang paling sering nih. Ini yang hampir 100%, jangan usah 100% deh. Hampir 90% saya temukan ini Bapak Ibu untuk pemula. Kalau Bapak Ibu yang sudah familiar mungkin dengan aplikasi Mendeley, Zotero dan lain-lain yang itu bisa mungkin sedikit membantu dalam penulisan rujukan, itu boleh. Tapi kita sebagai pemula juga, andai pun tidak menguasai aplikasi tersebut, tidak masalah. Yang penting
penulisan daftar pustaka sudah benar gitu kan. Lalu bagaimana teori penulisan daftar pustaka sebenarnya sudah ada dari zaman kita SMP gitu. Bagaimana menulis sumber yang benar gitu. Tapi untuk aplikasi hanya mempermudah, itu tersusun rapi saja. Itu tersusun rapi dari A sampai Z, dari sumber-sumber yang kita kutip, jadi tersusun dengan rapi. Kalau pun manual juga boleh. Tapi yang ini ya Bapak Ibu, yang ini yang harus dihindari banget gitu ya. Ada tidak sinkron. Nah, dia tidak sinkron antara apa yang dikutip dengan daftar pustaka. Dalam karya tulis ilmiah ini wajib hukumnya Bapak Ibu. Kadang-kala mungkin Bapak Ibu ngambil dari satu laporan, misalkan dikutip dari skripsi ataupun tesisnya, daftar pustakanya diambil semua, di copy paste, plug di artikel juga sama. Gitu kan. Tidak Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu kutip dalam badan artikel itu sama dengan daftar pustaka. Nah, kejadiannya seperti ini yang sering. Di artikel itu ada menurut Soehardi 2020. Menurut Soehardi 2020 menjelaskan bahwa apa di situ penjelasannya? Oh, panjang banget misalkan di pendahuluan. Ternyata dalam daftar pustakanya nggak ada. Dicek-cek sumber Soehardi 2020 nggak, di daftar pustaka nggak ada. Wah, ini dari mana nih? Gitu kan. Inilah maksud saya tidak sinkron. Kemudian ada lagi kasus seperti ini. Di artikelnya tidak ada gitu kan. Nggak ada yang dikutip di pendahuluan, di pembahasan, tiba-tiba daftar pustakanya banyak banget. Ada 20-an tuh. Tapi ternyata di teksnya nggak ada sama sekali. Nah, ini juga masalah. Jadi harus sesuai apa yang Bapak Ibu kutip dan tulis di dalam pustaka. Jangan sampai nggak match. Kalau memang 10 Bapak Ibu kutip, 10 ada dalam pustakanya. Ya, 10 sumber ya 10 di dalam pustakanya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus teliti. Kalau artikel kan ya maksimal lah, ataupun minimal kita pakai ya 15 20 sumber itu sudah wajar lah untuk penulis pemula gitu ya. 20 sumber itu sudah bagus gitu ya. Itu silahkan, mungkin 20 itu nggak perlulah banyak-banyak apa namanya aplikasi gitu. Bisa silahkan manual saja, hitung, lihat dia di artikel Bapak Ibu ada nggak di daftar pustaka, itu wajib Bapak Ibu dicek. Nah, bagian keempat nih, terakhir sebelum besok materi selanjutnya ada beberapa tips. Nah, tips ini yang saya bagikan adalah pilih jurnal tujuan publikasi yang sesuai kriteria. Nah, sesuai kriteria itu maksudnya sesuai dengan topik artikel kita. Oh, kita di bidang matematika ya, kita coba cari jurnal yang bidang matematika. Untuk pendidikan, ya silahkan, banyak sekali jurnal-jurnal Bapak Ibu bisa tuju. Dan kami juga memiliki beberapa jurnal yang nasional, ya apakah yang nasional yang ber-SSN yang sudah terakreditasi juga saya sudah siapkan gitu ya Bapak Ibu. Untuk tulisan Bapak Ibu bisa kami publikasi. Jadi silahkan, jika Bapak Ibu nanti akan kami umumkan ada penerimaan artikel untuk bisa dipublikasikan. Kemudian lihat template jurnal publikasi, jurnal tujuannya, wajib hukumnya. Silahkan lihat dulu template, itulah aturan-aturan dari ujung sampai ujung lagi itu ada aturannya. Penulisannya pakai huruf apa, kemudian jika ada istilah dimiringkan berapa margin kiri kanan, ini sudah ada semua Bapak Ibu. Nah, jadi itu hal-hal kecil saja ada diatur dalam jurnal penulisan itu. Kemudian lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi. Nah, silahkan setelah Bapak Ibu ada nih tujuan publikasinya. Oke, silahkan udah ada tujuan publikasinya, silahkan dicek jurnalnya. Lihat contoh-contoh artikel yang sudah terpublikasi, ada nggak gitu kan? Nah, silahkan wajib coba dilihat-lihat sebagai referensi. Oh iya, seperti ini, gitu kan? Jadi jangan sampai Bapak Ibu malas untuk situs jurnal yang di situ sudah dimuat artikel-artikel yang sudah terpublikasi. Nah, ini sudah terpublikasi artinya sudah bisa layak terpublikasi. Perhatikan cara penulisan daftar pustaka.
Nah, di situ juga ada aturan-aturan penulisan daftar pustaka. Di situ ada mungkin beberapa banyak model dari APA, kemudian beberapa sistem lagi penulisannya itu harus diikuti. Nah, itu masuk di dalam template juga. Nah, yang tipsnya lagi, jumlah sumber daftar pustaka harus sama dengan sumber yang dikutip. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harus sinkron apa yang dikutip dan di daftar pustaka. Nah, kemudian untuk pemula nih Bapak Ibu. Untuk pemula enggak apa-apa. Sumbernya itu dari 15 sampai 20 tahun terakhir. Ini untuk pemula ya. Sepemula-pemulanya janganlah ambil sumber yang 1987 gitu. Nggak usah. Apalagi ilmu-ilmu sosial udah banyak sekali update informasi. Seawal-awalnya nulis cari sumber yang 15 tahun terakhir lah. Tapi kalau sudah nanti sudah mulai meningkat, oh saya akan cari sumber yang lebih kredibel 5 tahun terakhir. Itu harus Bapak Ibu lakukan. Tapi ini saya ngomong sebagai pemula ya. Nah, aturan penulisan dari penerbit ataupun jurnal itu bersifat mutlak. Jadi wajib hukumnya untuk diikuti. Nah, ini beberapa tipsnya Bapak Ibu. Dan besok kita akan bahas ataupun diskusikan berkaitan dengan novelty, berkaitan dengan plagiarism, berkaitan dengan bagaimana melihat tren penelitian saat ini gitu kan. Nah, itu kita akan bahas besok. Dan untuk malam hari ini saya cukupkan terlebih dahulu materinya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Soehardi. Masya Allah, tadi yang sudah disampaikan materinya sangat jelas sekali dari mulai awal hingga akhir seperti itu Bapak Ibu. Dan acara selanjutnya yakni diskusi. Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu diskusi kita pada malam hari ini sebelum besok kita berdiskusi melalui WA Group. Dan untuk mohon maaf, dan untuk tata cara diskusi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand pada Zoom meeting Bapak Ibu dan menghidupkan videonya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang terkendala sinyal, silahkan bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat seperti itu Bapak Ibu. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada Bapak Idris yang melakukan raise hand. Silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya mengalami kesulitan yaitu kalau ibarat orang anak kecil itu gagap. Nah, saya juga mengalami gagap yaitu gagap menulis gitu. Jadi di ide banyak, teori banyak, tapi ketika lagi menulis kayak mengalami sebuah kesulitan gitu, Pak Baik. Dr. Soehardi. Mohon trik-triknya itu. Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silahkan bisa langsung dijawab. Oke, Pak Idris. Tadi ada slide terakhir saya lupa saya tampilkan. Ini slide terakhirnya. Nah, mungkin kalau masalah menulis itu karena memang ada awalannya Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menjadi seorang pembicara ataupun narasumber yang baik, nah Bapak Ibu harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik juga. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin menjadi penulis yang baik, maka Bapak Ibu harus menjadi pembaca juga yang baik dulu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu tiba-tiba mau nulis gitu kan, enggak. Nah, sarannya adalah silahkan, misalkan Bapak Ibu ingin nulis nih, Bapak Ibu ingin nulis artikel, ya silahkan banyak baca juga dulu berkaitan dengan artikel. Bapak Ibu ingin nulis berkaitan dengan kurikulum merdeka nih, ataupun tulis di bidang apa di situ. Bapak Ibu terlebih dahulu baca tulisan-tulisan, artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Nah, setelah itu Bapak Ibu oke, tahu nih
udah banyak di kepala nih, ya. Ya karena kita masih pemula gitu kan. Saya juga masih pemula Bapak Ibu, dan dulu awal saya seperti itu. Nah, setelah kita udah banyak baca nih tulisan-tulisan, informasi-informasi berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Nah, barulah tujuan kita nulis itu kemana. Oke, saya mau nulis artikel, saya mau nulis skripsi, saya mau nulis PTK. Tentu Bapak Ibu harus lihat dulu, lihat aturan penulisan saya katakan tadi. Lihat cara penulisannya seperti apa, lihat bagaimana gaya penulisannya. Nah, itulah Bapak Ibu bisa tuangkan langsung yang Bapak Ibu baca ke aturan penulisan ataupun yang disebut template tadi. Sesuai dengan kemana tujuan Bapak Ibu nulis. Nah, Bapak Ibu tulis artikel kah? Bapak Ibu tulis laporan PTK kah? Nah, itu yang saya ingin katakan. Dan itu tips paling dasar Bapak Ibu. Siapapun itu, apakah mau gelar doktor maupun profesor dan lain sebagainya, ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis yang bagus, maka Bapak Ibu harus menjadi pembaca yang bagus pula. Itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Bapak Idris berkenan dengan jawaban narasumber kami pada malam hari ini. Mungkin ada feedback, Bapak silahkan bisa dihidupkan kembali audionya. Silahkan Ya, Bapak. terima kasih. Memang dibutuhkan kebiasaan ya, karena saya itu udah lama nggak biasa menulis gitu. Paling kalau di Uber biasanya tuh. Kalau udah skripsi udah mau selesai, besok mau di DO, nah baru tuh ibaratnya kayak proyek Rojongrang gitu. Terima kasih Pak Soehardi Dr. Soehardi atas ilmunya. Baik, Pak Idris. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada Bapak Sony dari Cirebon yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Bapak bisa dihidupkan audionya. Ya, terima kasih Ibu Lulu. Baik. Selamat malam Pak Dr. Muhammad Soehardi. Wah, luar biasa Pak Dokter. Materinya, penjelasannya semangat 45 Pak. Membuat kami tergugah Pak ya, terinspirasi begitu. Terbuka pemahamannya, memang harus banyak-banyak baca ya Pak ya, sebelum nulis ya. Betul Pak, saya setuju sekali itu Pak. Nah, memang kita kelemahannya memang jarang baca ya Pak ya. Sehingga di saat dituntut untuk menulis, nah itu tadi gelagapan begitu. Tapi bagusnya ini diklat malam ini ya difasilitasi oleh ini Pak Dokter, menjelaskannya bagus Pak, membuat semangat kami begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah biasanya kita kesulitan mencari judul ya Pak. Begitu. Nah, bisa tidak kita mengambil judul itu dari sebuah saran Pak? Entah itu saran dari skripsi, entah itu ada saran dari tesis atau disertasi atau karya ilmiah lain begitu kan, suka ada kesimpulan dan saran ya Pak ya begitu. Nah, bolehkah Pak itu dijadikan sebuah artikel atau jurnal ilmiah, kemudian pendukungnya kita merujuk kepada sumber asal atau data dukung yang lainnya gitu Pak Dokter. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Berarti kesulitan Pak Sony ini berkaitan dengan judul ataupun ide penelitian? Iya, judul untuk penelitiannya Pak. Ya. Baik. Langsung jawab ya Mbak Lulu ya. Pak bisa langsung dijawab. Baik Bapak Ibu, mungkin karena pertemuan kita ataupun judul dari diklatnya adalah strategi bagaimana tulisan kita ini terpublikasi di jurnal gitu kan. Tidak membahas secara detail berkaitan dengan ide penelitian, kemudian sistematika, kemudian bagaimana cara teknik mensitasi. Tapi kita lebih bahas ke strategi agar tulisan ini bisa terpublikasi gitu ya. Nah, tapi sedikit saya singgung berkaitan dengan ide ataupun judul
ataupun topik yang Bapak Ibu ingin bahas. Tentunya sekali lagi membaca itu yang saya katakan. Kira-kira Bapak Ibu ini tertarik dengan apa di situ? Bapak Ibu ingin tulis apa? Misalkan berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang terbaru deh, ataupun di sub-subnya lain, asesmennya misalkan, ataupun pembelajaran berdiferensiasinya. Silahkan, apapun itu berkaitan dengan ketertarikan Bapak Ibu, kunci terlebih dahulu. Nah, kemudian baca-baca terlebih dahulu nih. Oke. Apa judul-judul yang Bapak Ibu ingin cari. Silahkan, kalau Bapak Ibu ingin tulis artikel jurnal, silahkan Bapak Ibu rajin-rajin cek di website ataupun cek di Google Scholar, cek di DOAJ. Nah, sumber-sumber ataupun yang yang merupakan referensi dari artikel jurnal Bapak Ibu. Silahkan cek di Google Scholar. Ya, ini untuk ide penulisan Bapak Ibu, ataupun ide judul, ataupun ide Bapak Ibu nulis artikel apa, wajib silahkan coba cari idenya. Oke, saya akan cari ataupun cari kata kunci artikel yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dan berdiferensiasi. Oh, ini terbaru nih. Terbaru di kurikulum Merdeka. Ada nggak gitu kan? Oh, ternyata banyak sekali Bapak Ibu artikel-artikel yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan yang terbaru pun sangat banyak sekali tulisan-tulisan dari tahun 2021, 2023. Bahkan buku-buku juga banyak Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Nah, kemudian banyak juga ide dari saran mungkin, ataupun masukan dari rekan, dari tulisan di luar sana. Pak Sony ataupun Pak Hardi, kita buat tulisan berkaitan dengan ini yuk. Nah, itu juga boleh. Jadi sering-sering juga saya minta ke mahasiswa gitu kan, kira-kira nih kita tulis apa nih untuk media artikel kita gitu, karena kan kita punya media di kampus tuh. Nah, kemudian saya minta saran kepada mahasiswa apa yang kira-kira kita tulis yang terbaru gitu. Nah, kemudian di skripsi juga kan ada skripsi ataupun laporan akhir itu juga sangat bisa Bapak Ibu tulis ataupun bisa konversi jadi artikel dan dipublikasi. Laporan PTK, laporan skripsi ataupun sampai dengan disertasi itu, di situ ada banyak bahan-bahan yang Bapak Ibu bisa konversi jadi artikel ataupun tulisan. Jadi Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan semua sumber yang ada, kemudian jadikan inspirasi, dan silahkan tulis artikelnya gitu Bapak Ibu. Itu Pak Sony dan Mbak Lulu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin Bapak Sony, silahkan hidupkan kembali audionya untuk melakukan feedback dengan narasumber. Ya, terima kasih Bu Lulu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tetapi kalau misalnya kita memilih sebuah saran, ternyata setelah kita cek sudah ada yang meneliti Pak, atau sudah mengungkapkan artikel itu. Solusinya bagaimana ya Pak ya? Nah itu Pak, itu kan kadang kita di situ terbenturnya ya Pak. Kita mencari judul yang dengan susah payah dari saran atau kritik atau masukan, begitu kemudian kita bikin, ternyata kita lihat di Google Scholar atau di DOAJ kok ternyata sudah ada ya Pak. Nah ini bagaimana ya Pak solusinya? Apa kita rubah dikit sampelnya atau materinya, atau gimana nih Pak? Kira-kira solusinya ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak. Silahkan Pak bisa langsung ditanggapi. Mohon maaf Pak, audionya. Baik, kecenderungan mungkin kita yang pemula agak takut gitu, takut sama, takut dikira nyontek, plagiasi. Nanti di situ ada materi khususnya berkaitan dengan plagiasi.
Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu lihat saja judul buku itu buku metodologi penelitian itu sangat banyak sekali, dari Arigunto, Sugiono, Moleong, ada banyak sekali. Dari jurnal, dari artikel di jurnal, hampir banyak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di satu kata kunci itu banyak sekali artikel-artikel yang mirip. Makanya dikatakan dalam penelitian itu kan ada hasil penelitian yang relevan. Yang relevannya itu tentu yang agak-agak mirip lah gitu kan, yang berkaitan dengan variabel itu ataupun yang berkaitan dengan apa yang diteliti yang sebelumnya. Makanya ada istilah penelitian yang relevan. Kalau nggak ada yang sama ataupun nggak ada yang mirip, nah berarti di situ minimal ada yang berkaitan di situ kan. Nah, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Nanti untuk urusan plagiasinya itu tidak hanya dilihat dari judul, tetapi dari isinya, dari berapa subjeknya, subjek penelitian yang berbeda pun ya nggak masalah. Itu bukan plagiasi meskipun judul ataupun apa yang diteliti sama. Mungkin dicoba dengan subjek yang lebih besar ataupun dicoba di daerah yang berbeda, apakah sama? Tentu hasilnya berbeda gitu kan. Itu Pak Sani, silahkan. Paling cepat Bapak Ibu, silahkan tulis terlebih dahulu. Kalau teorinya mungkin Bapak Ibu sudah kuasai, silahkan Bapak Ibu bisa tulis dan coba untuk konsultasi dengan secara tertulis. Apakah artikel saya ini layak untuk dipublikasi? Nanti akan saya coba untuk berikan komentar di tulisan Bapak Ibu tentunya ya. Kalau teori kadang banyak sekali teori-teori yang pendapat-pendapat, tapi silahkan kalau bahasa komunikasi tulisan ataupun karya itu lebih nyata. Itu saran saya untuk Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan pada Zoom meeting, untuk cukup 3 pertanyaan. Di sini pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Ponco Wulan yang sudah melakukan raise hand. Nanti kita akan beralih ke pertanyaan pada kolom chat seperti itu Bapak. Silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya. Terima kasih. Assalamualaikum Oh warahmatullahi Ibu, mohon maaf wabarakatuh. Ibu, silahkan. Mohon maaf Mbak Lulu, nggak buka ini karena berbayang, nggak buka Oh, kamera. Nggih. oh baik, baik Ibu, Nggih. silahkan pertanyaannya. Iya. Bapak, saya menyoroti tentang metode, Pak. Yang saya ketahui itu kan metode, ada metode penelitian kualitatif, kuantitatif, campuran seperti itu. Nah, misalnya kalau metode yang kajian pustaka itu seperti apa, Pak? Tentunya kan mungkin berdasarkan beberapa literasi begitu ya, Pak, untuk metodenya. Terus kalau misalnya kita hanya berpedoman pada beberapa literasi atau literatur atau materi, kemudian nanti di pembahasan kan disampaikan tadi menyajikan data berupa diagram, tabel dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak kalau terkait metodenya studi pustaka atau kajian pustaka? Terima kasih Bapak. Baik, silahkan Pak, bisa langsung ditanggapi audionya Pak. Ibu Ponco Wulan ya, dari mana Ibu? SMK 9 Samarinda. Oke, baik. Samarinda. Kalimantan Untuk Timur. artikel kajian literatur ya, Oke. ataupun tulisan literatur yang salah satu jenis penelitian kualitatif di sana. Nah, memang tadi ada hasil penelitian ataupun hasil kajian. Hasil kajian itu kajian literatur. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah silahkan sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin nulis artikel penelitian literatur, coba lihat contoh-contohnya dulu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin request, silahkan bisa request nanti di grup ataupun saya akan coba berikan beberapa contoh. Ini contoh artikel penelitian literatur, ini contoh artikel penelitian kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya. Yaitu itu sarannya. Dan Ibu Ponco Wulan silahkan coba cek di artikel-artikel penelitian literatur. Nanti di sana ada metode yang ditulis. Metode penelitian yang digunakan mungkin systematic literature review namanya, ataupun mengkaji literatur beberapa literatur di sana. Misalkan
10 artikel nasional gitu kan, 10 artikel jurnal internasional misalkan, itu yang dikaji. Nah, kemudian nanti pada tentu bagian pembahasan ataupun dalam keseluruhan artikel penelitian literatur cenderung lebih banyak sumbernya ataupun review dari artikel-artikel ataupun sumber-sumber yang digunakan, ya. Itu cenderung lebih banyak dibandingkan hasil penelitian lapangan. Nah, itu yang saya ingin katakan. Dan dalam penelitian literatur pun tidak menutup kemungkinan ada tabel tentunya tabel literatur yang dikaji. Apa hasil kesimpulannya dibuat secara tabel juga boleh, gitu kan. Secara Bapak Ibu jelaskan ini sumbernya, kemudian ini alamat artikelnya, ini kesimpulan artikelnya, itu juga boleh Bapak Ibu dalam penjelasan, dalam pembahasan ataupun dalam hasil penelitian yang Bapak Ibu tulis dalam penelitian literatur itu. Nanti akan saya coba berikan beberapa contoh artikel-artikel di berbagai metode penelitian ataupun dalam pendekatan penelitian. Itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Silahkan mungkin Ibu Ponco Wulan ingin melakukan feedback sebelum kita beralih ke pertanyaan di kolom chat. Oke. Mohon maaf Bapak, misalnya ini kan kita di Samarinda ini terbatas Pak mengenai buku untuk literaturnya. Misalnya kita pakai literatur jurnal semua, enggak apa-apa nggak Pak? Sangat, untuk penulisan artikel Ibu, sangat disarankan dan dianjurkan sumbernya juga harus dari artikel lebih banyak. Lebih banyak dari jurnal, dari artikel-artikel hasil penelitian. Itu Ibu. Dari Google Scholar, dari jurnal-jurnal tuh habiskan semua sumber-sumbernya kalau perlu semua sumbernya dari jurnal juga boleh. Nggak ada hukumnya harus saya ambil buku, harus saya ambil dari jurnal gitu. Kalau sarannya adalah dari jurnal untuk jurnal, Bapak Ibu. Tapi jika memang ada dibutuhkan teori dari buku juga sangat diperbolehkan, tidak ada larangan. Yang penting ada kaitannya, ada hubungannya dengan apa yang kita tulis, silahkan dikutip. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Ditunggu tulisannya Bapak Ibu semua ya, dan tentunya harapannya tidak hanya sebatas teori ya yang apa yang kita omongkan sekarang ini, tapi Bapak Ibu nanti akan saya coba di akhir nanti akan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk publikasi ya. Jadi jangan hanya sekedar mengharapkan presensi ataupun sertifikat gitu kan, itu pasti akan kami berikan, tapi yang kami inginkan lagi Bapak Ibu bisa berkarya nyata untuk pendidikan, salah satunya di artikel ataupun karya tulis ilmiah. Itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita akan baik, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Kita akan beralih ke pertanyaan pada kolom chat, Pak. Mungkin silahkan bisa langsung dipilih pertanyaannya dan bisa langsung dijawab. Itu Pak, berapa PTK atau berapa? Kalau untuk angka kredit, untuk spesialis angka kredit saya bukan spesialisasi angka kredit Bapak Ibu. Untuk ke-4B, ke-4C itu kita tidak bahas di sini, tetapi saya hanya mengingatkan beberapa poin. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu bisa saya coba untuk hubungkan dengan tim PAK gitu kan. Kalau berapa PTK, berapa jurnal itu ada spesifikasi khususnya ataupun yang tim penilai. Tapi biasanya kalau untuk ke-4B itu ya minimal 2 atau 3 jurnal amannya gitu ya. Itu saya ingin katakan. Ataupun laporan PTK wajib ada itu minimal satu per semester. Itu Bapak Ibu. Bolehkah jurnal diambil dari PTK? Sangat boleh. Dari skripsi, dari tesis, disertasi, Bapak Ibu bisa ambil inti bagian-bagian dari skripsi ataupun tesisnya, dijadikan artikel. Sangat bagus sekali dan justru lebih gampang. Bapak Ibu tinggal ambil intisarinya, kemudian di paraphrase ataupun diubah kalimatnya dan
padatkan lagi, itu bisa jadi artikel. Sangat gampang sekali, Ibu. Yang penting Bapak Ibu, skripsi kan ataupun laporan PTK kan beda tuh sistematikanya. Nah, ikuti sistematika. Kalau Bapak Ibu ingin tulis artikel, ikuti sistematika penulisan artikel, entah itu sumbernya dari tesis, disertasi, kemudian skripsi, laporan PTK. Tapi yang jelas, Bapak Ibu ikuti aturan penulisan artikel. Apa saja ditolak ukuran dalam keberhasilan PTK? Wah, ini PTK lagi. Artikel Bapak Ibu ya, artikel untuk jurnal, kemudian itu nanti yang bisa kita bahas. Untuk ukuran keberhasilan ya tentunya silahkan keberhasilan dari PTK ataupun penelitian Bapak Ibu tentunya ada standar-standar yang Bapak Ibu ikuti. Kalau Bapak Ibu ikuti standar, misalkan menggunakan standar KKM ya, jika memang di atas KKM ya sudah berhasil gitu kan. Nah, dan di situ akan dilihat proses-prosesnya nanti. Kemudian judul sama dengan judul, apakah termasuk plagiat? Tidak, Ibu Febi. Jika memang sama judulnya, tentunya isinya juga enggak kan. Kalau judul saja yang hampir-hampir mirip gitu kan, tapi isinya tentu penelitiannya beda, sampelnya beda, kemudian apa yang menjadi sumber-sumbernya juga terbaru gitu kan. Nah, kecuali Bapak Ibu copy paste dari judul sampai daftar pustakanya, wah, itu plagiat. Tapi kalau hanya sekedar mirip judul tapi isinya beda kan tidak. Oke. Oke, nanti akan saya share artikel-artikel ataupun contoh-contoh yang saya akan berikan nanti. Yang pertama dari Bu Kartika Lesmana, apakah artikel yang menggunakan bahasa Inggris yang hendak disubmit ke jurnal nasional tidak perlu diterjemahkan? Oke, yang pertama, jurnal itu ada dua versi bahasa yang kadang beberapa jurnal nasional pun banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, ataupun boleh, ataupun disediakan. Kalau memang Bapak Ibu memiliki artikel yang sudah terlanjur ditranslate untuk dipublikasi, itu banyak jurnal-jurnal nasional juga, tidak harus jurnal internasional. Jurnal nasional yang sudah Sinta 2, Sinta 3, Sinta sampai Sinta 1 itu bahkan hampir 90% harus berbahasa Inggris sekarang. Nggak tahu kenapa harus pakai bahasa Inggris. Jurnal nasional juga pakai bahasa Inggris juga. Tapi itu kecenderungannya Bapak Ibu. Silahkan. Banyak sekali jurnal kami pun yang ada yang masih belum terakreditasi, hanya beri SSN saja, kami sudah siapkan untuk ataupun boleh publikasi menggunakan bahasa Inggris. Apakah perlu dari Google Scholar? Itu nanti biasanya kalau Google Scholar Bapak Ibu itu otomatis sekitar seminggu 2 mingguan ataupun dalam rentang waktu 1 bulan itu sudah otomatis masuk di Google Scholar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki akun, silakan harus dibuat akun Google Scholar-nya dulu. Itu nanti akan berhubungan dengan email. Nah, emailnya nanti ketika email yang sudah terdaftar di online jurnal system itu akan masuk ke akun Google Scholar Bapak Ibu. Kemudian, oke, contoh-contohnya Bu Evi. Kemudian untuk metodologi penelitian, variabel yang diteliti. Nah, ini nanti kalau sifatnya teknis Bapak Ibu, silahkan disusun dulu artikelnya. Ya, kalau Bapak Ibu ingin konsultasi artikelnya sudah layak ataupun apakah ada yang ingin dirubah, silahkan bisa dikonsultasikan di grup. Nah, besok kita buka untuk sesi itu, tapi dalam bentuk tulisan ya, artikel. Jangan sampai hanya WA saja. Kadang Bapak Ibu sekarang WA-nya ini besoknya beda lagi nanti. Dalam satu artikel silahkan dikonsultasikan. Oke, Pak Muhammad Rohim, mohon pencerahan. Saya beberapa kali kirimkan jurnal tapi menunggu review kok lama. Adakah cara? Oh ya Pak Rohim, mungkin Bapak sudah pernah ikut kelas publikasi kami, bisa langsung di Japri Pak. Kalau Bapak Ibu ikut di kelas publikasi langsung ada kami punya kelas publikasi itu bisa langsung Japri konsultasinya. Ya.
Jadi nggak perlu lama Bapak Ibu. Biasanya kami koreksi itu 1 kali 24 jam sudah selesai kami koreksi. Kalau Bapak Ibu lewat sistem mungkin kemungkinan beberapa makanya ada diperlukan kontak di situ, kontak person ataupun email yang bisa saling hubungi. Nah, kalau memang ada kontak di situ silahkan dihubungi kontak jurnalnya ataupun Bapak Ibu yang ada di kami itu kami biasanya koreksi di misalkan Bapak Ibu koreksi kami di WA ataupun di grup itu 1 kali 24 jam kami koreksi. Itu Mbak Lulu sudah habis pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sudah diberikan dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan yang belum sempat terjawab atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan namun belum sempat keluar seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena mohon maaf Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena narasumber akan bergabung di WA Group dan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu seperti itu. Dan sebelum kita menutup Zoom meeting kita pada malam hari ini, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu terkait dokumen dan jadwal diklat. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait absensi, sertifikat, dan yang lainnya, karena akan kami siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu cukup fokus dalam mengikuti kelas, berdiskusi di WA Group seperti itu. Dan WA Group akan kami buka besok pagi. Dan untuk jadwal diklat kita Bapak Ibu, malam ini merupakan malam pertama diskusi Zoom meeting. Dan besok malam adalah malam kedua, yakni diskusi Zoom meeting kita itu 2 malam pada tanggal 24 Agustus dan 25. Dan untuk diskusi interaktif di WA Group, yaitu sampai tanggal 27 Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu berdiskusi dan bertanya langsung pada narasumber kami seperti itu. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa menghasilkan karya sesuai dengan judul diklat kita pada malam hari ini dan sesuai dengan mutu kita di Guru Cendekia Indonesia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, mungkin kita cukupkan diskusi Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf untuk Bapak Ibu jika ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita bertemu kembali besok malam pada Zoom meeting kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.